maksimal 10 menit, kalau bisa ya sebelum 10 menit Prof. Vendus nanti akan menyampaikan pokok-pokok pikiran maksimal 10 menit. Nilai kelulusan minimal B. Hasil ujian ditetapkan langsung pada saat setelah usia ujian. Berikutnya saya bacakan biodata narasumber. Nama Triana, tempat tanggal lahir Kulon Progo 19 Agustus 76, NIM 223307020022. Judul disertasi internalisasi nilai daya juang dan religiusitas melalui pembinaan mental, studi fenomenologi Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Riwayat pendidikan S1, S2, S3 di Unhas. Pekerjaan saat ini adalah anggota TNI Kodam Kasuari, Papua. Siap. Saudara Triana. Siapa, Prof? Selamat, sudah ada di posisi terakhir program S3. Siap, terima kasih. Jenjang pendidikan tertinggi. Saya tanya, saudara sehat hari ini? Siap, sehat jasmani dan rohani. Siap untuk diuji ya? Siap untuk ujian. Saudara Triana, kami beri waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran maksimal 10 menit. Siap. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Khotib SAG MM, yang kami hormati penguji utama Profesor Dr. Haji Hebni SAG MM, yang kami hormati penguji Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM, yang kami hormati penguji Profesor Dr. Haji Masudi MPD, yang kami hormati penguji eksternal Dr. Suparto Iribaram SOS MA, yang kami hormati penguji Dr. Haji Muhammad Arsyad Ambutua MAG, yang saya muliakan promotor dan selaku penguji Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG, yang kami hormati penguji dan juga kopromotor Dr. Andes Hasbullah MPD PhD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya, nama Triana, nomor induk mahasiswa 223307020002, izin untuk mempresentasikan disertasi saya dengan judul internalisasi nilai daya juang dan religiusitas melalui pembinaan mental, studi fenomenologi Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Pembinaan mental merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan daripada Tentara Nasional Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki badan yang khusus menangani tentang pembinaan mental, yakni Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, yang memiliki tugas pokok untuk membina prajurit dalam rangka membentuk prajurit yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, disiplin, loyalitas, mental dan semangat juang yang tinggi. Dengan melalui pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Dinas Pembinaan Mental ini, yakni dengan 3 aspek pembinaan mental. Yang pertama, pembinaan mental kerohanian, tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan seluruh prajurit kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Yang kedua, pembinaan mental ideologi. Bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada seluruh prajurit dan juga keluarganya. Dan yang ketiga, tentang pembinaan mental, tradisi dan kejuangan. Bagaimana mewariskan nilai-nilai kejuangan dari para pendahulu kepada seluruh prajurit dan juga seluruh keluarganya. Penguji dan juga peserta yang saya hormati, bahwasanya Kodam atau Komando Daerah Militer 18 Kasuari yang memiliki prajurit sekitar 5.881 prajurit dan juga pegawai negeri sipil, di mana di dalamnya seluruh prajurit memiliki latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Dan dari segi rekrutmen prajurit, Kodam 18 Kasuari memiliki keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan kodam-kodam yang lain yang berada di Indonesia. Karena ada dua jalur yang ditempuh dalam rangka untuk merekrutmen prajurit-prajurit, yakni yang pertama dengan menggunakan jalur reguler, secara standarisasi secara umum sama seluruh Indonesia. Lalu yang kedua dengan melalui afirmasi khusus bahwa program otonomi khusus yang digalakkan oleh pemerintah ditujukan kepada Angkatan Darat untuk memberdayakan generasi-generasi muda, putra-putri Papua untuk direkrut menjadi seorang prajurit. Tentu dalam kekhususan ini membawa cara seleksi yang berbeda, standarnya tentu tidak sama dengan yang reguler, karena mengingat SDM juga yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahwa kriteria dalam penerimaan itu di bawah daripada standarisasi nasional, baik dari tinggi dan berat badan maupun dari segi psikologi dan juga dari segi mentalitasnya. Sehingga dengan kondisi yang demikian ini, tuntutan tugas dan profesionalitas tugas dituntut sama. Maka pembinaan mental Kodam 18 Kasuari memiliki peranan yang penting dalam rangka untuk membentuk prajurit-prajurit afirmasi khusus ini memiliki mentalitas yang sama dengan prajurit-prajurit yang lain, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas dalam rangka mengemban tugas suci negara. Penguji dan juga saudara saya yang saya hormati, bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbicara tentang pembinaan mental ini sudah sangat banyak. Baik pembinaan mental di Koarmada, di Bintal Korem, pembinaan mental di Korem, maupun pembinaan mental di tempat yang lain. Tetapi ada keunikan, ataupun bahwasanya saya lebih kepada pembinaan mental ini kalau di penelitian sebelumnya lebih memprioritaskan tentang religiositas, tetapi dalam penelitian saya ini di samping religiositas juga bagaimana meningkatkan daya juang prajurit. Kemudian penelitian ini memfokuskan pada bagaimana bentuk pembinaan mental, baik pembinaan mental kerohanian, ideologi, dan juga kejuangan. Kemudian teknik daripada pembinaan mental itu sendiri, metode pembinaan mental, baik metode pembinaan mental rohani, ideologi, dan juga kejuangan. Dan juga bagaimana peluang-peluang, faktor-faktor pendukung dalam pembinaan mental itu sendiri. Kemudian penguji yang saya hormati, tujuan daripada penelitian ini yakni mengungkapkan, memahami, dan mendeskripsikan tentang bentuk pembinaan mental kerohanian, pembinaan mental ideologi, dan pembinaan mental kejuangan. Kemudian teknik daripada pembinaan mental itu sendiri dan juga metode pembinaan mental. Kemudian faktor-faktor yang mendukung daripada pembinaan mental. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini lebih kepada pendekatan etnografi. Artinya disinilah kearifan lokal yang ada di wilayah Papua. Selanjutnya bahwa dalam penelitian ini kami menggunakan observasi, wawancara, dan langsung kepada subjeknya. Selanjutnya bahwa tujuan substantif daripada internalisasi ini yakni tentang bentuk bagaimana melaksanakan pembinaan mental kerohanian,
pembinaan mental ideologi dan juga pembinaan kejuangan. Yang kedua, bagaimana tentang teknik pembinaan mental dengan menggunakan persuasif dan juga sugesti dan stimulasi. Kemudian yang ketiga, metode pembinaan mental dengan menggunakan Santi Aji dan Santi Karma. Santi Aji menanamkan doktrin kepada prajurit tentang bagaimana ketaatan dalam mengamalkan Pancasila, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, dan juga doktrin Kartika Eka Paksi. Dan selanjutnya bahwa tujuan ataupun peluang faktor-faktor yang mendukung adanya pembinaan mental ini adalah bahwa prajurit yang sudah diseleksi seluruhnya memiliki keyakinan yang antusias dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya mereka masing-masing. Karena prajurit ini yang ada di wilayah Kodam 18 Kasuari, dari 5.881 ini ada yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang menjadi kendala adalah bahwasanya masih ada oknum-oknum prajurit yang belum menghentikan atau mengendalikan kebiasaan-kebiasaan waktu masih di masyarakat. Karena kebiasaan di sana banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Kemudian kehidupan konsumtif, tidak mampu dalam manajemen ekonomi rumah tangganya. Kemudian temuan formalnya adalah bahwa semakin tingginya nilai religiositas prajurit, maka akan semakin tinggi nilai daya juang dan mental prajurit kita. Penguji yang saya hormati dan juga peserta yang berbahagia, inilah yang dapat saya presentasikan dalam ujian ini. Selanjutnya kami mohon arahan, bimbingan, dan petunjuk dari ketua sidang dan juga seluruh penguji. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sudah lancar sekali. Siap, Pak Prof. Saya akan mengklarifikasi ini hasil tulisan saudara. Siap. Abstrak ya. Abstrak itu isinya apa aja itu, Pak? Siap. Abstrak ini isinya yang pertama adalah latar belakang. Ya, terus. Kemudian setelah itu keunikan-keunikan yang akan diteliti, kemudian penelitian sebelumnya, selanjutnya adalah fokus penelitian, kemudian tujuan daripada penelitian, dan metode penelitian menggunakan metode yang harus dipakai, serta tempat atau lokasi, kemudian temuan substantif dan temuan formal. Terakhir penutup, demikian. Gitu ya. Siap. Jadi ini yang menarik ini ada di temuan saudara ini kan faktor penghambat, ya. Siap. Itu apa saja faktor penghambat di situ, Pak? Siap, izin. Ya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan mental ini, yang pertama di samping dari sisi geografi, bahwa wilayah Kodam 18 Kasuari ini tidak hanya wilayah daratan, dari wilayah daratan dan lautan, sementara dihadapkan dengan personil pembinaan mental yang terbatas. Tapi juga itu tidak menyurutkan bagi kami untuk melaksanakan pembinaan mental. Ini hanya sebagai suatu hambatan, dan dalam teori Paul Gilshot bahwa teori adversity quotient, bahwa hambatan ini merupakan sebuah peluang. Nah, walaupun ini sebuah hambatan, tetapi ini menjadi tantangan bagi saya untuk melaksanakan pembinaan mental. Hambatan yang kedua, menghilangkan atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan bagi prajurit-prajurit yang dari kampung. Saya mohon maaf, prajurit-prajurit yang dari afirmasi ini, dari otonomi khusus ini, itu kita menjaring tidak seperti seleksi seperti yang lain. Mereka berlomba, tapi kalau kita menjaring, mencari sampai di pedalaman. Sehingga belum banyak yang begitu mengenal tentang prajurit, akan tetapi tuntutan kuantitas, artinya tuntutan prajurit harus memenuhi
500 tamtama, 1000 bintara. Maka untuk mencapai target itu kita harus mencari sampai ke dalam. Sehingga ada yang punya minat, ada yang tidak punya minat, dipaksakan untuk punya minat. Nah, ini menjadi sebuah kendala. Kadang baru dididik 5 hari, 10 hari tiba-tiba hilang. Setelah dicari ternyata sudah sampai di rumah. Itu tidak bisa langsung di-share, apalagi dipecat. Kita pelatih yang dipecat, Pak. Nah, dari sini menjadi sebuah kendala. Tapi ini hal yang sangat potensi untuk saya lebih tertantang untuk melaksanakan pembinaan mental. Kemudian yang lain, Pak, kendala-kendala yang lain, kebiasaan-kebiasaan buruk itu masih ada tentang minuman keras. Sudah dihentikan, tetap saja tidak bisa. Jadi kita perlahan-lahan untuk menghindari, setelah itu baru dihentikan. Kendala yang lain masih ada banyak tentang kendala-kendala kita. Di antaranya juga adanya problema-problema keluarga dan juga kadang melakukan sebuah tindakan kriminalitas yang tidak berpikir panjang. Mereka lebih kepada di mana dia mau, di mana dia berbuat. Nah, inilah menjadi sebuah kendala. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan saya, Pak Triana. Pak Triana ini kan nanti doktor di bidang apa, Pak? Pembinaan mental, pendidikan. Siap. Pendidikan agama Islam. Siap. Khusus dalam pembinaan mental Kodam. Siap. Angkatan Darat ya. Siap. Oke. Bapak lulus dari Prodi PAI UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Siap. Terima kasih, Pak. Saya tanya itu, Bapak tahu Kiai Haji Ahmad Siddiq itu siapa, Pak? Siap. Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan ulama yang sangat progresif. Beliau dilahirkan di Talangsari, Jember, Jawa Timur pada tanggal 10 Rajab 1344 bertepatan dengan pada tanggal 24 Januari 1926. Beliau juga seorang tokoh besar. Beliau dilahirkan dari kedua orang tuanya, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq dan Ibu Siti Maryam. Dan beliau merupakan anak bungsu. Beliau juga punya istri dan punya istri yang pertama, kemudian istri kedua melahirkan anak 13, 2 meninggal. Kemudian beliau juga merupakan putra terbaik karena beliau pernah menjadi ketua PBNU bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di tahun 1978. Dan beliau juga pernah menduduki anggota DPR di tahun 1955. Namun beliau terakhir mengembuskan nafas terakhir dan wafat dimakamkan di Kediri. Demikian, terima kasih. Saya bukan anggota DPR, anggota DPA. Siap. Dewan Pertimbangan Agung pada masa itu. Oke, ini luar biasa ini, beliau sampai hafalnya. Sudah memang betul-betul ya memenuhi syarat ini untuk. Siap, terima kasih Pak Prof. Oke, berikutnya saya berikan waktu kepada penguji Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suwarto. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Hatip, segenap Dewan Penguji, dari Prof. Ebni, Mas Yudi, Pak Suparto, Pak Arsyad, Muhammad Dahlan, dan Hasbullah. Selamat kepada Promovendus. Siap Pak Prof. Saudara Triana. Siap, Saya Pak melanjutkan aja apa yang disampaikan, ditanyakan. Siap. Dalam rangka saudara mengenal lebih dekat terkait dengan nama UIN ini. Siap Pak Prof. Kalau tadi disampaikan bahwa Yai Ahmad itu dimakamkan di Kediri. Siap. Putra dari Muhammad Siddiq. Siap. Makamnya orang tuanya di mana? Siap. Di Jember, Prof. Ya di mana? Pernah nyampe enggak? Siap, sementara belum, Prof. Iya. Tahu rumah saya? Siap. Baru hari Sabtu kemarin saya tiba di kediaman, Prof. Siap. Depannya rumah saya itu makam Siap. Mbah Siddiq. Terima kasih Pak Prof. Nanti saya insya Allah saya akan harus ke sana. Ziarah. Siap, terima kasih Pak Prof. Jadi dari kampus ini sekitar 2 kilo ya ke Siap, timur Pak, sebelum apa namanya mall apa namanya itu Lipu. Siap, gitulah. terima Oke. kasih. Insya Allah nanti kami. Saudara mengenal Ziarah. terkait Dani Ahmad. Nah, lanjutannya ada pesan moral
yang selalu disampaikan oleh Ahmad pada santrinya. Dan insya Allah saudara ini karena kuliah di sini, saudara akan dicatat sebagai santri Yai Ahmad Siddiq. Siap. Yang saya sering mengatakan dengan 4 pilar, sebutkan 4 pilar pesan Yai Ahmad kepada santrinya. 4 pilar pesan yang disampaikan kepada santrinya, yakni yang pertama tentang nilai-nilai persatuan. Kemudian yang kedua, bahwa pesan yang kedua perubahan Ya. ke arah yang lebih baik. Karena beliau termasuk ulama yang sangat progresif, Ya. jadi selalu perubahan ke depan yang lebih baik. Yang ketiga, pesan moral yang harus kita jalankan dari beliau adalah menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir, bahwa pesan moral beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih. Itu yang disampaikan 4 pilar sudah betul tapi kurang tepat. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Karena bukan itu yang disampaikan oleh Yai Ahmad. Siap. Dan saudara sebagai Doktor PAI, ya, itu sangat tepat. Saudara sebagai garda terdepan. Siap. Ya. Yai Ahmad selalu memberikan pesan kepada santri-santrinya dengan 4 pilar. Yang pertama, ya ini saudara harus menjadi garda terdepan. Selalu mengajak untuk sholat berjamaah. Itu ya, saudara harus dikorem ya. Siap. Waktunya sholat, ajak semuanya sholat. Ya. Siap. Nah, yang kedua selalu membaca Al-Quran. Nah, iya, minimal 10 ayat itu sehari, itu gimana itu ya. Yang ketiga selalu membaca sholawat. Iya. Nah, dicatat itu. Yang keempat tidak boleh dolim, ya, pada sesamanya. Ya, saudara walaupun berada di Sorong, ya, dengan temperamen masyarakat Sorong seperti itu, saudara harus sabar. Ya. Saudara bisa ngayomi, tidak boleh punya terima kasih. Itulah 4 pilar. Siap. Yang kami maksud ya. Siap, terima kasih. Oke, kembali kepada materi ini. Ya. Judulnya internalisasi. Ada apa dengan itu? Judulnya adalah internalisasi. Bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai religius untuk kita menanamkan kepada prajurit-prajurit kita. Kemudian bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai daya juang kepada prajurit kita. Melalui apa? Dengan religiusitas kita melalui pendidikan kerohanian. Oke, sip. Siapa orang pertama kali kalau di Kodam ya? Kodem ya, Kodam. Kodam. Iya. Siapa orang yang menjadi garda terdepan dalam rangka penanaman nilai-nilai person atau pimpinan? Dalam rangka menanaman nilai daya juang dan lain sebagainya untuk tingkat Kodam itu adalah Bapak Pangdam 18 Kaswari. Itu sebagai bintal fungsi komando. Jadi seorang Pangdam memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pembinaan mental. Tetapi lebih spesifik bahwa yang membidangi, mengkoordinir tentang pelaksanaan pembinaan mental itu adalah Staf Pembinaan Mental Jarah Kodam. Jadi Bintal Dam Jarah Kodam Kaswari. Oke, hari Siap. ini adalah hari guru. Kalau hari guru kita mengenal Ki Hajar Dewantoro. Siap. Ya. Ada 3 hal yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tulodo imat jawa mangun karso tut urihan dayari. Saya Siap. kira ini. Siap. Ya. Siap. Yang menjadi titik tekan bagaimana seorang pimpinan Siap. untuk bisa menginternalisasi terkait dengan nilai-nilai juang. Siap. Ya, seperti itu ya. Siap. Oke. Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Selanjutnya, ya, bahwa di dalam penulisan disertasi ini, karena akan berbicara disertasi beda dengan skripsi, beda dengan tesis, bisa dengan beda dengan penelitian yang lain. Di dalam disertasi itu ada satu hal yang harus saudara ketahui, bahwa
di dalam penulisan disertasi itu ada yang namanya penelitian terdahulu. Iya, Siap. penelitian terdahulu. Ada teori. Siap. Ya. Sebelumnya saya bertanya pada saudara, karena ini menjadi penting. Saya kira saudara sebagai terpelajar di dalam rangka menyusun tulisan ini, dan ini mungkin ketua sidang ini lupa. Biasanya sering ditanya oleh beliau Pak Prof. Khatib ini, berapa karya dosen yang saudara jadikan sebagai rujukan? Siap. Kutipan atau sebagai rujukan yang ada di Dosen UIN. Dosen UIN, siap. Siapa saja? Mulai dari rektor sendiri, Pak Profesor Buku apa? Doktor, saya masih lupa Pak. Kemudian kutipan-kutipan ada di dalam sini. Ya. Karena ini menjadi penting, akan menaikkan. Kemudian Pak Prof Babun sendiri, ya, dan Pak Prof Khatib, ya. kemudian Pak Profesor Doktor Masudi. Ada Pak Khatib, bukunya Pak Khatib? Ada. Oh, jurnal ya. Siap, jurnal. Jurnalnya Prof Khatib apa? Muhammad Khatib Marta S. Lailatul Maulide and Maftuhin tentang Judulnya apa? Examining the Long Road Yang keras lah. to Protection of Women from Sexual Violence. Ya, di in the Indonesiakan Bill. aja lah, di Indonesiakan. Tentang kehidupan perlindungan akan kekerasan pada perempuan. seksual, kekerasan Iya, pada wanita. Siap. iya. Santai saja Pak. Siap, siap. Iya, iya. Oke. Pak Triana. Siap. Ya. Itu menjadi penting, kenapa rujukan itu bisa meningkatkan nilai grade daripada kampus kita. Siap Pak Prof, siap. Yang bersangkutan citasinya naik, kampusnya juga menjadi naik. Ya. Teorinya, teori siapa? Siap, teori internalisasi dari Ahmad Tafsir. Siapa? Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir itu orang mana? Ahmad Tafsir tentu orang Indonesia, Prof. Iya, saya tahu. Ya, kalau saya tanya Prof Khatib itu ya orang Indonesia gitu ya. Jadi orang bijak, orang baik itu biasanya kan sebelum mengutip, kira-kira ini Prof Khatib itu masuk dalam kelompok kanan apa kiri, kan begitu penting. Siap, siap. Tidak semua buku itu bisa dikutip. Ya kalau itu nanti mengajak ke kanan-kananan, saya kira saudara sebagai anggota itu kan menjadi penilaian tersendiri. Siap, Pak gitu. Prof. Makanya Siap. terus orang mana itu? Teorinya gimana? Teorinya tentang internalisasi. Iya. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai tentang nilai keagamaan kepada Oke, ya. prajurit. Dari teori yang ada, ya tentunya saudara mencoba ya Siap. untuk mendiskusikan hasil-hasil penelitian. Yang pertama saudara ya pasti didiskusikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, ya setelah itu saudara mencoba untuk diskusikan dengan teori yang ada. Siap. Ya. Dari hasil diskusi itu ya ada enggak keterbaruan temuan penelitian saudara itu apa dalam disertasi ini? Siap. Temuan keterbaruan yang saya dapatkan bahwa untuk membina prajurit-prajurit saya Iya. ini dengan menggunakan pendekatan budaya, sehingga pengalaman yang sudah saya lakukan ini menjadi sebuah ilmu bagi saya untuk bagaimana saya jadikan pedoman untuk pembinaan selanjutnya. Oke, sip. Enggak usah panjang-panjang, Pak. Siap. Dari apa yang disampaikan itu, kalau seandainya saya bertanya, bisa enggak dijadikan 3 sampai 4 kata temuan ya.
keterbaruan saudara itu? Enggak usah terlalu panjang, 3 sampai 4, kira-kira apa? Siap. Ketemuan yang terbaru bagi kami bahwa pembinaan mental dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal, oke. Siap. Kalau nanti saudara dinyatakan lulus, saya akan menggiring saudara aja, Siap. gitu lah. Karena saudara itu memilih program studi apa? Pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan agama Islam. Oh, PAI, oke. Siap. Ya. Karena ini menjadi penting, nanti akan dipromosikan ini sama promotor ya, sama IAIN Sorong. Ya, karena pembinaan mental nanti berbicara. Kalau doktor PAI itu banyak. Siap. Ya. Tetapi spesialis dokter PAI dalam bidang apa itu yang susah. Ya, kalau saya bertanya, kira-kira nanti kalau saudara lulus dokter PAI dalam bidang apa kira-kira? Dalam bidang pendidikan. Pendidikan apa? Pembinaan mental. Oh, pembinaan mental. Ya. Siap. Pembinaan mental spiritual. Siap. Seperti itu ya. Siap. Itu Pak, terima kasih. Siap Pak Prof, ya. Terima kasih. Jadi harus dipertahankan bahwa kalau terkait dengan yang disampaikan itulah bidang saudara. Siap, kalau PAI banyak tetapi spesifikasi dalam bidang tertentu pembinaan mental. Maka siap. Itu adalah dimiliki oleh Pak Trianya. Siap, terima kasih, saya Prof. kembalikan Siap. kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya berikan waktu kepada Prof. Masudi, maksimal 10 menit, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Profesor Dr. Muhammad Khotib selaku Ketua Sidang, Profesor Hebni, Profesor Babun Suharto SLM, Dr. Suparto Inbarang, Profesor Muhammad Dahlan, Dr. Haji Muhammad Arsad Ambo, dan Dr. Andes Hasbullah MPD PhD. Pak Triana, saya Siap, Pak ucapkan Prof. selamat ya. Siap, terima kasih Pak Prof. Dengan ketegarannya begitu Siap. luar biasa. Tetap semangat Pak Prof. Tetap semangat. Siap. Bapak, tema Bapak, judul disertasi Bapak adalah internalisasi nilai daya juang. Siap. Saya membayangkan mengapa Bapak Triana menggunakan istilah daya juang. Siap. Kalau daya rebahan yang ada malah lupa perjuangan. Siap. Gitu Pak Tri. Ya. Siap. Jadi luar biasa. Pak Tri berangkat dari Sorong ya. Siap, dari untuk Sorong, ujian di Jember, luar biasa, saya apresiasi. Siap. Untuk menghadiri ujian kali ini. Pak Tri memiliki background militer. Siap. Saya kepengen tahu, Pak Tri selama perjalanan jadi militer pernah menangis atau tidak? Pernah. Apa yang membuat Bapak menangis? Coba diceritakan. Saya kepengen kejujuran Pak Tri. Yang membuat saya menangis ketika orang yang sangat berharga dalam diri saya, ayah terutama ibu saya, yang memberikan support kepada saya untuk menjadi prajurit, dan saya berjanji untuk mengentaskan adik-adik saya dari sekolah sampai jadi prajurit, sehingga adik-adik saya tiga-tiganya menjadi prajurit. Kami adalah 5 bersaudara, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Mutiara dari ayah dan ibu saya adalah doa dari ibu dan ayah saya. Saya bangga punya ibu yang tidak punya ijazah, bahkan tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi bisa mengantarkan anaknya menjadi prajurit 4-empatnya. Dan bisa mengantarkan cucunya menjadi akademi militer. Dan bisa mengantarkan anaknya menjadi seorang dokter.
Dia adalah sosok yang hebat, dan prinsip dalam hidup saya adalah kalau kau ingin hebat, hebatkan ibu dan ayahmu. Kalau ingin kau mulia, muliakan ibu dan ayahmu. Dan kalau kamu pengen bahagia, bahagiakan ibu dan ayahmu. Itulah yang menjadi semboyan saya, dan itulah janji yang saya pegang, dan itulah yang selama ini menjadi pijakan saya untuk melangkah menjadi seorang prajurit. Demikian Pak Prof. Oke. Seandainya Ibu Pak Tri hadir di sini, apa yang saudara lakukan terhadap Ibu? Tentu akan sungkem, saya cium telapak kaki ibu saya, lutut ibu saya, bahkan saya gendong ibu saya. Dimanapun saya melaksanakan pendidikan, dimanapun saya berada, ketika saya mendapatkan tugas amanah untuk pendidikan, tugas sekolah, dan tugas ke luar negeri, orang yang pertama yang saya temui adalah setelah saya, istri dan anak saya, maka setelah itu yang saya temui biarpun jauh dari Papua, tujuan pertama yang saya datang adalah ibu dan ayah saya di Jogja. Karena disitulah yang mengantarkan Allah berikan kemuliaan, kehebatan kepada saya melalui ibu dan ayah saya. Jadi andikan sekarang ada di samping saya, pasti ibu saya akan bangga dengan saya. Betapa bahagianya Ibu. Siapa Bapak ya. Siap. Terus setelah nanti kalau sudah dinyatakan lulus, apa yang saudara lakukan dengan ibu saudara? Bapak. Setelah saya lulus, maka saya akan datangi ibu dan ayah saya. Akan saya bahagiakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan, doa, siang malam ibu dan ayah saya selalu kudohan sayang. Tadi malam saya jam 12, saya telepon ibu saya. Hanya satu kalimat. Mbok, saya panggil ibu saya Simbo, karena memang orang kampung. Bahasa di Indonesia juga tertatih-tatih. Mbok, doakan saya. Besok pagi, pada pukul 07.30 sampai dengan 10.30, saya akan menjalani ujian terbuka promosi doktor. Semoga anak Simbo bisa lancar, bisa sukses, dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kok melaut, Bo? Awak jawab, Simbo, iya nak, semoga kau lancar, selamat, sehat walafiat. Allah berikan kemudahan untuk kamu nak. Seorang Simbo yang tidak sekolah, tapi bahasa dan kata mutiara sangat menyentuh perasaan saya. Dan itulah yang menjadi motivasi bagi saya. Dan hari ini saya pertaruhkan jiwa saya untuk saya menyampaikan paparan saya demi membahagiakan Simbo saya dan bapak saya. Ya, luar biasa Pak Triana. Luar biasa, sekali lagi luar biasa. Kalau Bapak menghadapi para prajurit Bapak, coba bedanya apa dengan saat ini Bapak menghadapi para penguji? Saya menghadapi prajurit saya selalu semangat dan berapi-api. Karena saya tidak mau menampilkan jiwa-jiwa lemah di depan prajurit saya. Walaupun ketika saya menyampaikan penyampaian pembinaan mental, terkadang saya harus menyampaikan bahasa dan ilustrasi bahasa yang menyentuh perasaan, agar mereka mau dan mampu terkesan dengan penyampaian yang saya sampaikan. Tetapi saya dalam menyampaikan kepada anak buah saya, prajurit saya selalu menyampaikan dengan semangat dan berapi-api. Saya tidak pernah bicara dengan lembut dalam artian pelan. Dan memang itulah yang saya lakukan, saya selalu semangat untuk melaksanakan tugas.
Tetapi saya sekarang di hadapan para profesor, para guru yang merupakan orang-orang pilihan Allah pilih untuk saya bisa menimba ilmu, maka tentu berbeda. Yang saya lakukan di hadapan Bapak Profesor, Bapak Doktor, guru-guru saya, tentu saya akan lebih santun sesuai dengan etika saya. Karena bagaimana saya bisa mengambil keberkahan ilmu dari para profesor, para guru-guru saya, maka harus saya lakukan dengan ikhlas, dengan baik, dan tidak boleh melukai perasaan profesor, guru-guru saya. Karena ilmu yang diberikan tentu akan menjadi berkah bagi saya, Pak Profesor. Judul saudara internalisasi nilai daya juang. Siapa, Prof? Proses internalisasi ini kan mengalami sebuah proses. Siap. Seperti Bapak lakukan ketika melakukan daya juang pada diri Bapak. Siap. Kira-kira prosedur internalisasi ini apa yang harus dilakukan, yang ditemukan oleh Bapak? Silakan. Ini pertanyaan saya terakhir. Siap. Proses internalisasi ini dengan melalui bentuk pembinaan mental. Kalau kita membentuk pembinaan mental kerohanian, bagaimana mentransfer ilmu tentang pembinaan mental kerohanian sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Bagi yang Islam tentu itu menjadi bidang saya, yang Nasrani, Kristen menjadi pendeta yang menjadi bidang, kemudian Buddha, pandita, termasuk Hindu juga pandita. Kemudian yang Katolik, pastor, walaupun mereka militer, mereka juga punya pastor yang membidangi di situ. Nilai religiositasnya ini sebagai satu jalan untuk menuju ini apa sebagai daya juang, bentuknya seperti apa Pak Tri? Dari pengalaman selama hidup Pak Tri ada di militer. Siap. Bentuknya adalah pengamalan terhadap ajaran agama. Jadi kami mewajibkan seluruh komandan-komandan itu untuk mengawasi anggotanya dalam pelaksanaan ibadah. Kalau kita yang muslim, setiap 5 waktu kita melaksanakan ibadah di jam dinas, sholat maghrib dan sholat zuhur dan asar di masjid. Kita pimpinan selalu mengecek anak buah. Dalam 1 minggu kita melaksanakan ibadah yang Islam ke masjid, sholat Jumat, yang Nasrani melaksanakan ibadah di gereja. Dan di situ dilaksanakan pengawasan melekat bagi para pimpinannya. Itu upaya yang dilakukan dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai religiusitas kita. Oke, sukses, selamat. Siap, terima kasih Pak Prof. Pak Siap. Diana, sukses. Siap. Terima kasih Pak Ketua Sidang, kami kembalikan waktunya. Prof. Masudi. Pak Rektor siap? Siap uji? Siap uji langsung? Siap. Oke, monggo saya berikan waktu pada penguji eksternal Bapak Dr. Suparto Heribaram SS MA. Monggo Prof. Baik, terima kasih pada Ketua Penguji, anggota penguji dan seluruh hadirin yang hadir pada ujian kali ini, dan Prof. Vendus, Pak Saudara Triana. Siap, Pak Rektor, siap. Ya, mungkin ini beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah ditulis oleh Pak Triana terkait dengan internalisasi nilai daya juang dan religiusitas melalui pembangunan mental. Apa yang didapatkan pada saat kita menulis disertasi ini dan kira-kira kontribusinya untuk kepentingan lembaga baik itu di militer maupun di masyarakat umum seperti apa? Siap Pak Prof. Yang saya dapatkan bahwa dengan metode penelitian etnografi, jadi lebih kepada pendekatan budaya dan kebudayaan di wilayah Papua Barat Daya, tentu bahwasanya ini juga identik bahwa Pak Rektor juga sama-sama dari Papua, kita sama-sama tahu bahwa pendekatan itu ya saya lakukan bagaimana saya memanfaatkan potensi di wilayah
orang-orang yang memiliki karisma tinggi seperti kepala suku maupun kepala-kepala kampung dan tokoh-tokoh adat. Itu yang saya temukan ketika saya mengalami kesulitan dalam membina prajurit saya, lantas dia pulang atau boleh dikata kabur, bagaimana saya bisa membawa kembali dengan baik dan bagaimana bisa saya bina sampai dia menangis di depan orang tuanya, itu saya menggunakan pendekatan itu, Pak. Saya pernah menjadi komandan batalion prajurit otonomi khusus Bintara tahun 2022. Ketika saya diminta menjadi komandan batalion, prajurit ini datang malam jam 1, Pak Dokter. Lengkap 361. Begitu saya terima, bergeser 50 meter sudah hilang 1. Sudah hilang 1, Pak Dokter. Setelah saya geser lagi, saya mau bawa untuk kembali ke markas, hilang lagi 1 prajurit ini. Saya berpikir, dan saya sudah disampaikan oleh pimpinan saya, Mayor Triana, kalau kamu tidak bisa mencari 2 orang ini, kamu bisa saya copot dari jabatan. Sab komandan saya siap dicopot dari jabatan. Saya akan cari dalam waktu 1 minggu, saya pastikan anak ini bisa kembali ke saya. Ini saya menggunakan pendekatan, Pak Dokter. Setelah saya menggunakan pendekatan, saya telepon Babinsa yang ada di wilayah, saya cari alamat anak ini ada di Manokwari. Ternyata ketika ada kapal, dia ikut kapal, Pak Dokter. Pengen kangen dengan keluarganya. Ini karena nilai daya juangnya masih rendah. Jadi kangen langsung lari pulang, Pak. Saya langsung telepon Babinsa, kau cari alamat ini, nanti ketemu, langsung kita video call. Sampai di sana, ketemu sama orang tuanya. Saya bilang, Pak, Mama, adik ada di situ kah? Iyo anak, dia kangen sama Mama sama Bapak. Ya sudah, Mama sama Bapak, tolong adik kalau bisa segera balik ya. Karena saya dituntut harus segera balik. Saya pastikan Mama dan Bapak, anak Mama sama Bapak aman, tidak terjadi apa-apa, dan saya pastikan sampai di sini baik-baik saja. Belum menangis. Nak, kira-kira kamu tidak hukum anak saya? Tidak, Mak. Yang penting Mama punya anak sampai ke saya pastikan selamat dan aman. Orang tuanya menangis. Akhirnya hari itu juga dikirim dengan pesawat kembali. Inilah pendekatan-pendekatan seperti ini. Kalau ketika saya harus menggunakan kekerasan, pasti yang terjadi adalah mentang-mentang pendatang, kita ditindas, nah seperti itu. Maka inilah yang saya jaga dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan etnografi ini, saya rasa lebih tepat, dan ini menjadi temuan saya ketika saya harus menghadapi anggota saya mengalami kesulitan, maka saya akan menggunakan bimbingan dan konseling untuk bagaimana dia bisa berubah kepada yang lebih baik. Demikian Pak Dokter. Siap, terima kasih. Cukup, Pak Rektor. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Berikutnya saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad Ambo Tuwo. Maksimal 10 menit. Baik. Terima kasih Prof. Cek. Ya. Baik, terima kasih Prof. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Khatib SAGMM selaku Ketua Sidang, dan yang kami hormati Al-Mukarramun Dewan Munakis Profesor Dr. H. Hipni SAGMM selaku penguji utama, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SMM selaku penguji, Profesor Dr. Haji Masudi MPD selaku penguji, Dr. Suparto Ilbaram SOS MA selaku penguji, dan Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG selaku promotor sekaligus selaku penguji, dan Dr. Andes Hasbullah MPD PhD selaku co-promotor sekaligus sebagai penguji. Dan tentunya yang kami banggakan
Saudara Triana. Siap, Pak Dokter. Serta hadirin sekalian, ada Ibu Babun dan adik-adik. Bisa minum dulu Pak Triana. Terima kasih. Kelihatannya Bu. Teringat saya Bu. Terima kasih Dokter. Siap. Pak Triana. Siap. Dalam TNI itu kan kita kenal dengan Trimatra. Siap. TNI Angkatan Darat. Darat, laut, dan udara. Laut dan udara. Saudara meneliti pada Kodam 18 Kasuara. Kasuari. Tentu secara hierarki itu di bawah koordinasi TNI Angkatan Darat. Siap, betul Pak Dokter. Nah, dari 3 Trimatra ini dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Panglima TNI. Nah, betul ya. Siap. Kalau begitu, Komando Daerah Militer 18 Kasuara ini kan dipimpin oleh seorang Panglima Kodam. Pangkat Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Siap. Nah, kita mulai dari situ dulu. Di dalam TNI kan kita mengenal istilah pangkat. Ada yang disebut dengan pati, siap, pamen, dan sebagainya dan sebagainya. Siap Pak Dokter. Yang mana yang masuk dalam kategori pati itu, apakah dari bintang berapa ke berapa, pamen, kan ini ada hubungannya dengan posisi pada satu kesatuan. Siap. Kita mulai dari situ dulu Pak. Saya pada posisi perwira menengah dengan pangkat mayor. Oh, itu masuk kategori siap. Menengah. Perwira menengah. Selain mayor, apalagi? Mayor, letnan kolonel, dan kolonel. Kolonel, letnan kolonel, dan mayor itu masuk kategori perwira menengah. Pamen. Siap. Kalau pati? Perwira tinggi itu mulai dari Brigadir Jenderal bintang 1, Mayor Jenderal bintang 2, Letnan Jenderal bintang 3, dan Jenderal penuh bintang 4. Ya, 4 bintang. Siap. Baik. Kodam 14 Kasuari ini kan mewilayahi beberapa provinsi. Siap, 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di bawahnya ada Korem. Ada Korem 181 di Sorong. Berapa Koremnya? 2. Yang satu di 182 di Jayirah Unim di Fakfak. Di bawahnya lagi kan ada Kodim. Kodim, ada wilayah Kodim Sorong ada 5 Kodim, wilayah Korem Sorong. Kemudian wilayah Korem 182 ada 6 Kodim, dan ada Kodim berdiri sendiri di Manokwari langsung di bawah Kodam. Oke, jadi Korem, Kodim itu masih berpangkat pamen. Korem tipe A berpangkat Jenderal bintang 1. Oh, masuk bintang 1. Siap. Korem tipe B berpangkat kolonel. Baik. Saudara meneliti tentang internalisasi nilai daya juang. Siap. Dan religiositas melalui pembinaan mental. Siap. Sebagai studi fenomenal adalah Kodam. Nah, saudara kan tidak mengangkat tadi 3 aspek, keberanian, ideologi, dan tradisi kejuangan. Siap. Nah, mungkin yang kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara yaitu internalisasi tradisi kejuangan. Siap. Mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa? Internalisasi tentang pembinaan tradisi kejuangan ini, kita mewariskan nilai-nilai sejarah perjuangan para pendahulu kita, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau pernah menyampaikan pesan bahwa tempat terbaikku di tengah-tengah prajurit. Dan yang kedua pernah menyampaikan pesan kepada prajurit bahwa saya akan bersama dengan prajurit timbul dan tenggelam negara bersama dengan tentara. Sehingga pesan-pesan seperti itu yang harus saya wariskan, saya berikan materi kepada prajurit-prajurit kita, bahwa ternyata perjuangan seorang Jenderal Sudirman beliau dalam rangka untuk mempertaruhkan diri, memenangkan pertempuran dengan teori sapit udang, dengan perang gerilya, berjalan dari
tempat ke tempat yang lain, menghancurkan pos-pos Belanda, itu membutuhkan daya juang yang tinggi. Maka tetesan keringat, bahkan darah dan air mata pun dipertaruhkan. Inilah yang saya tanamkan kepada mereka, demikian. Nah tentu tidak semata-mata dalam hal tradisi kejuangan sebagai bagian dari hubbul watan minal iman. Siap. Tetapi juga yang tak kalah pentingnya adalah religiusitas itu sendiri. Siap. Bagaimana korelasi antara nilai-nilai hubbul watan minal iman kaitannya dengan religiusitas. Saya kira sangat bagus penjelasan. Siap. Selanjutnya tadi di dalam disertasi saudara mengangkat tentang ada problema ya. Siap. Jadi ada problema. Sebetulnya sih saya melihatnya bukan sebagai problema. Siap, itu adalah Bapak. dinamika sebetulnya. Siap. Dinamika. Nah kaitannya dengan rekrutmen. Siap. Ada kan dua tadi. Ada dua rekrutmen. Siap. Jalur reguler dan Afirmasi. afirmasi. Nah, ketika kita melihat fakta yang ada bahwa khusus untuk jalur afirmasi tentu landasannya adalah otsus. Siap, otonomi Adanya khusus. regulasi memberikan ruang Siap. sehingga wilayah itu diberi ruang berbeda dengan wilayah lain. Siap. Nah, menurut Pak Tri dengan segala dinamikanya Siap. ada tidak pemikiran-pemikiran yang Pak Tri bisa tuankan sebagai pokok-pokok ataupun gagasan-gagasan dengan melihat fenomena yang ada yang tadi di situ ada dinamika. Terkadang seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira apa pandangan Bapak melihatnya ke depan sekaligus sebagai legacy dari seorang doktor. Siap. Pak Triana. Siap, terima kasih. Bahwa ini dinamikanya memang bahwa penerimaan ini akan sedikit lebih jeli untuk kita melakukan. Nah. Yang kedua, kita juga harus lebih melaksanakan waskat. Oke. Memang di samping pengawasan malaikat juga pengawasan melekat kita. Karena prajurit-prajurit kita ini kan harus selalu kita melekat untuk melaksanakan pengawasan. Siap. Tetapi dalam perkembangannya banyak hal positif yang dapat kita ambil. Bahwa dalam rangka untuk menepis sebuah separatis organisasi Papua Merdeka yang ada di wilayah. Nah, di wilayah Papua Barat Daya masih ada, Pak. Itu di wilayah Maibrat. Sampai sekarang juga masih menjadi atensi nasional, agenda nasional bagaimana untuk menghentikan. Tapi dengan pendekatan ini banyak mereka orang-orang tua yang terbuka pikirannya bahwa ternyata selama ini TNI tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Karena terbukti bahwa dia punya anak, dia punya cucu bisa menjadi prajurit dan mereka orang-orang tua mereka ada kebanggaan yang sudah tahu tentang bagaimana TNI, mereka merasa bangga. Sehingga dari sini bisa untuk memperkecil tindakan-tindakan kriminal-kriminal yang ada di wilayah. Sebagai contoh, dulu di wilayah Raja Ampat itu di Rakabare itu ada tempat separatis. Sekarang masih separatis politiknya walaupun ada tapi sudah sangat jauh menurun. Terbukti sudah tidak ada indikasi kekerasan, termasuk di tempat-tempat yang lain. Dan sekarang yang di wilayah Maibrat juga sudah mulai menurun intensitasnya. Terbukti bahwa eksolus atau orang-orang yang mengungsi saat itu sudah pada kembali, Pak. Kemudian ada beberapa prajurit yang kita jaring dari situ, dari tempat-tempat situ kita masukkan menjadi prajurit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit dan mulai kondusif. Pemerintah sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya. Inilah dinamika dan ini menjadi sebuah potensi yang baik untuk kedepannya. Tinggal bagaimana kita untuk memperdalam, meningkatkan faktor nilai daya juang anggota kita. Nanti kita sambil bersama kita lakukan secara intensif. Demikian. Terima kasih. Baik. Cukup Pak. Siap, terima kasih Pak Dokter. Selamat. Siap, terima kasih. Terima kasih. Dr. Arsyad Ambutu. Ini yang di Sorong dekat sana dulu ya. Oh, Pak Asbullah ya. Pak Asbullah siap kah? Al-Mukarram ini. Pak DRS Hasbullah PSD udah siap kah di situ? Telepon dulu. Masih keluar ya. Sana tuh sering hujan, jadi sering terjadi pemutisan. Iya. Ini panas-panas tiba-tiba langsung hujan. Oke.
Berikutnya sambil nunggu Pak Rektor ya. Siap, Ini Pak saya tanya dulu. Siap Pak Prof, siap. Covernya itu Pak, ya. Itu siapa yang pegang mic ini Pak? Saya mohon izin. Ya. Jadi ini kemarin saya diminta dari lembaga untuk mengirimkan foto-foto, setelah muncul kok ini Ibu Komandan ini, yang sedang memberikan pencerahan kepada Ibu Persid. Padahal yang saya kirim itu tentang pembinaan mental banyak yang saya kirim, tapi ini jadinya seperti ini, mohon maaf. Oh iya. Termasuk mohon izin Pak Prof, itu di akhir itu kemarin kan sudah saya kirim lengkap, tetapi yang muncul hanya riwayat hidup saja. Sementara untuk lembar wawancara dan sebagainya kami sudah siapkan Prof. Ya, untuk nanti kita lengkapi. Lagi yang itu Siap. yang riwayat hidup itu kurang lengkap. Siap, siap. Maksudnya di situ kan saudara belum menyebutkan, padahal saudara punya dibantu oleh ibu kan? Siap Pak Prof, siap, siap. Belum disebutkan. Siap, terima kasih Pak Prof, nanti kami lengkapi. Siap. Ya, nanti bisa Siap, terima marah kasih. beliau itu. Bisa bahaya itu. Siap, siap, terima kasih Pak Prof. Oke, jadi saran saya Pak untuk cover ini Pak ya. Siap. Ini kalau hanya menampilkan Ibu Komandan ini kurang bagus. Siap. Di sampingnya saya kira perlu Pak Komandannya Pak. Siap. Ya. Kami sudah kirim juga Pak Prof, itu di fotonya Nanti lengkap. diperbaiki covernya itu ada Pak Komandan Siap. sama Ibu. Siap. Kemudian ya. Dari Jayapura. Ya, ini kan Lamar ke bentuk Sorong. penghormatan Siap. Bapak ya kepada Siap, betul, Pak. kepada beliau ya. Iya. Yang sudah memberikan rekomendasi Siap. kuliah ini. Siap, betul Pak Prof. Ini kan saya kemarin tuh udah sempat berpikir kira-kira bisa enggak ini. Ini mau pemilu keluar daerah. Siap. Mudah-mudahan ya. Siap Pak Prof. Nanti dipasang foto komandannya di situ Pak ya. Siap. Saya Ini- kira itu Pak Hasbullah sudah Terima siap. kasih Pak Has? Prof. Husnul yakin. Nanti kami Hasbullah, perbaiki. Sudah siap? Pak Hasbullah sudah siap? Halo Pak Hasbullah. Saya di apa? Pak Hasbullah, mic-nya nggak hidup. LP2M. Jadi Pak Has, Miftahul Huda juga. mic-nya Pak, mic-nya. Iya, ke diri semua. Mic-nya Pak Hasbullah dihidupkan. Masih mute. Zamannya waktu itu yang jadi rektor waktu pernah sering sama itu. Terus setelah itu karena dia sudah banyak foto, Suara dia. Oke. Monggo Pak Hasbullah. Monggo. kirimkan ke Husnul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh, ini. Siap. Siap Pak Prof.
ilmu pengetahuan yang telah diperoleh baik dalam situasi formal maupun informal, baik secara akademisi maupun secara pengalaman di masyarakat. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu disikapi oleh saudara Profesor. Siap. Menjadi inti daripada menuntut ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita mengedepankan attitude moralitas yang tentu saja terintegrasi sebagai salah satu fungsi kehidupan manusia yang ada dalam sifatnya. Siap. Kemudian karakter itu sendiri. Setinggi apapun ilmu yang kita akan peroleh, maka raihan itu dari ilmu yang kita miliki akan terhapus karena tidak menjaga nilai semacam kualitas dan juga sikap etika yang seluruh. Untuk itu, saya sangat tertarik dalam bimbing dalam Profesor Triana dengan topik tentang internalisasi nilai-nilai daya juang dan religiositas melalui pembinaan mental. Dan kita mengenal lebih banyak kualitas ini setelah kita berdiskusi dengan Pak Profesor Triana. Siap. Dan fokus pada pembinaan mental melalui rohania, ideologi Pancasila dan tradisi perjuangan. Mengintegrasikan, mengkombinasikan pembinaan mental dari ketiga ini tentu yang menjadi ciri khas bagi Bapak Triana, yaitu bagaimana metode pembinaan mental yang dalam istilah prajurit disebut dengan sakti hati dan sakti hati. Siap. Metode ini tentu Bapak akan mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga norma-norma itu sendiri yang ada dalam moral, attitude dan juga biasa disebut juga epistemologi. Kemudian nanti kita akan dalam penamarannya itu yang disebut dengan aksiologi. Untuk itu saya meminta kesediaan saudara Profesor untuk menyampaikan secara mendalam teori-teori dan pelaksanaan metode pembinaan mental sakti hati dan sakti karma yang menjadi satu kontribusi khusus dalam menjalankan tugas saudara yang terkait dengan pembinaan mental, kerohanian, ideologi Pancasila dan tradisi perjuangan, yaitu menggunakan metode pembinaan mental sakti hati dan sakti karma. Silakan Pak Triana. Siap, terima kasih Pak Dokter. Saya akan sampaikan tentang metode Santi Aji dan Santi Karma. Dalam Santi Aji yang ditanamkan kepada prajurit bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Ini sangat jelas. Sabta Marga 1 sampai dengan marga yang ke-7. Kami warga negara Indonesia sebagai bayangkari, kami warga negara Indonesia taat, kami warga negara Indonesia yang senantiasa patuh kepada pimpinan. Sumpah Prajurit setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya. Ini harus kita tanamkan kepada prajurit-prajurit kita ya, dari awal, dan ini merupakan sebuah doktrin bahwa ciri khas seorang prajurit adalah yang pertama disiplin. Disiplin adalah nafasku, disiplin adalah harga mati, dan disiplin itu harus ditanamkan dari awal. Maka taati Sabta Marga, marga 1 sampai yang ke-7. Kemudian taati Sumpah Prajurit, menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Harus ditaati. Semua ini harus diajarkan kepada mereka, kepada prajurit-prajurit kita dari awal perjalanan masuk menjadi prajurit.
dan itu tidak hanya dihafal tetapi juga harus diamalkan. Maka dalam Santi Karma, dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ini, itu dalam bentuk pengamalan sehari-hari. Nah, ini Santi Karma ini adalah bagaimana mengamalkan Santi Aji tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana mereka disiplin apel. Jam 7 melaksanakan apel, berarti jam 7 kurang 15 menit sudah diambil oleh komandan satuan bawahan. Dicek lengkap, setelah itu dilaporkan, jam 7 tepat diambil oleh komandan satuan untuk melaksanakan apel, diberikan pengarahan, kemudian diberikan bintal atau pembinaan mental fungsi komando oleh komandannya, dan juga dilaksanakan pembinaan latihan di situ. Ini pengamalannya adalah dalam bentuk Santi Karma, langsung aplikasi di lapangan. Yang kedua, disiplin, di samping disiplin harus loyalitas. Prajurit itu identik dengan loyalitas. Jadi reward and punishment ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan prajurit. Kalau dia melanggar, diberikan sanksi. Kalau dia berbuat baik, berprestasi, diberikan dia penghargaan. Itu menjadi sebuah konsep kepemimpinan yang harus dijalankan, reward and punishment. Sehingga ada prajurit-prajurit kita bangga dengan jati dirinya sebagai seorang prajurit. Nah, sehingga memiliki loyalitas yang tinggi. Karena kalau prajurit tidak loyal, ketika diperintahkan ke utara dia ke selatan, dan ketika di medan tempur dia tidak melaksanakan loyal terhadap pimpinan, maka bisa jadi korban sia-sia kematian yang ada di tengah medan pertempuran. Maka loyalitas ditanamkan dengan pelaksanaan di lapangan, bagaimana mendidik mereka tepat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam bentuk Santi Karma yang lain, bagaimana menanamkan kehidupan prajurit yang sederhana. Di samping dia disiplin, loyalitas, dan sederhana, sehingga dia bisa seimbang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan mereka selaku prajurit, sehingga bisa berjalan dengan baik dan selaras. Dengan demikian, maka prajurit-prajurit seperti ini akan memiliki mentalitas yang baik. Demikian. Kita masih ingin menginformasikan karena nanti disinilah kecepatannya Open Terus untuk mengungkapkan konsep-konsep ini untuk bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan. Di sini pembinaan mental. Kira-kira pembinaan mental tentang kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam kehidupannya itu, bagaimana tingkat keselarasannya dengan ideologi Pancasila, sehingga rasa yang dimiliki oleh para prajurit itu sendiri dapat mentaati mentalnya, kesehatan kepribadiannya, akhlaknya yang bisa terpuji, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang melanggar norma bagi kesatuan itu sendiri. Karena kita biasa lihat antar sesama prajurit saling terjadi ada sesuatu gap mungkin terjadi di situ, sehingga saling beririsan antara yang satu dengan yang lain. Begitupun dengan beda kesatuan, namun sesama prajurit. Kira-kira di sini teori dan konsep yang bagaimana dalam metode pembinaan mental ini dapat meninggikan nilai ideologi Pancasila dan akhlak itu sendiri. Kira-kira teori siapa yang diungkapkan dalam pendidikan ini? Ada solusi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa itu sendiri, dan juga yang harus terwakil dari TNI itu sendiri. Silakan. Baik Pak Dokter, terima kasih.
bahwa dalam nilai daya juang itu kita menggunakan teori Paul Gesut yang berbicara atau mengajarkan tentang adversity question. Di situ kolaborasi antara intellectual question dan emotional question, di mana kendala akan menjadi sebuah peluang. Maka bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada prajurit-prajurit kita agar prajurit kita tidak terpapar oleh adanya si ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sehingga penanaman nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila ini kita ajarkan kepada prajurit kita sejak dini. Bahkan dalam seleksi untuk menjadi masuk prajurit itu ada seleksi namanya wawancara mental ideologi. Di situ akan diketahui mereka memiliki kesadaran dalam toleransi beragama atau tidak. Kemudian mereka memiliki jiwa ekstrim atau tidak. Sebagai contoh, ketika ditanya bagaimana kalau kamu sebagai seorang prajurit, kemudian kamu diundang untuk menghadiri acara Natalnya tetanggamu, kok datang ke tidak? Ini contoh. Kalau dia mengatakan kalau sekedar hadir untuk acara, ya hadir, tapi kalau ibadah nggak hadir. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang jawabannya sepele, tapi kadang menjerumuskan. Nah, padahal tujuannya adalah bagaimana orang tersebut memiliki nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Kalau seorang komandan, pimpinan beragama beda dengan anggota, maka sebagai wujud loyalitas ketika pimpinannya ada hari raya kita hadir silaturahmi. Ini sebagai wujud toleransi jiwa Pancasila seperti itu. Itulah yang kita tanamkan kepada prajurit-prajurit kita tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita menghidupkan nilai toleransi umat beragama, intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Sehingga dengan demikian prajurit-prajurit kita memiliki jiwa Pancasila, tidak intoleran, tapi dia sangat toleran. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Siap. Siap. Dalam teori yang diungkapkan oleh saudara tersebut tadi, bagaimana supaya bisa terukur dalam pembinaan mental bagi para prajurit itu yang tepat, efektif, efisien, dan terukur dalam membangun nilai-nilai kerohanian yang bersifat pembinaan mental Islamnya, pemahaman terhadap penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dan juga terkombinasi dengan tradisi dan perjuangan sesuai dengan karakter, sifat dan budaya masing-masing daerah itu. Silakan melalui tantangan teknologi sekarang. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Dokter, bahwa dalam rangka menghadapi tantangan di masa sekarang, era globalisasi dan teknologi yang serba canggih, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan bentuk pembinaan mental, mulai dari mental rohani, ideologi dan juga kejuangan ini, dengan melaksanakan pembinaan mental secara yang pertama bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi pembinaan mental ini pentahapannya jelas. Mulai dari pembinaan mental rohani, bagaimana pertama menanamkan keyakinan, setelah itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita melaksanakan pengawasan. Yang kedua, bertingkat. Jadi pembinaan itu selalu meningkat, ilmunya selalu ditambah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa harus selalu ditambah terus.
diberikan pencerahan terus, supaya mereka semakin banyak dicecar dengan pencerahan akan memiliki keilmuan semakin tinggi. Dan berlanjut, aslinya bahwa program ini tidak boleh terputus. Baik pembinaan rohani harus terus berlanjut sesuai dengan agamanya masing-masing. Pembinaan mental ideologi dilaksanakan secara terprogram, baik pada program triwulan itu dilaksanakan selama 1 minggu, 1 bulan, sampai dengan per 3 bulan. Kemudian per semester. Dan itu selalu dievaluasi sampai dengan pembinaan kejuangan. Itu pun dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sehingga ada evaluasi yang kita dapatkan, tanda keberhasilan daripada sebuah pembinaan mental, maka semakin menurunnya tingkat pelanggaran berarti ada tanda berhasil di dalam melaksanakan pembinaan mental. Apalagi sudah tidak ada pelanggaran berarti sangat berhasil, tapi itu sangat kecil untuk kemungkinan terjadi. Nah, kemudian dihadapkan dengan teknologi, maka kita juga sering mengadakan tim cyber. Sekarang tim cyber kita sangat canggih. Bahkan akhir-akhir ini sudah ada muncul di media sosial bahwa yang terpapar judi online saja prajurit sudah ada sekitar 3.000 lebih. Artinya bahwa ini bukan main-main ini. Kita bisa melihat beberapa 2 hari yang lalu di Sumatera, polisi bribka gantung diri karena banyak hutang. Di Ambon, tentara Sersan 2 masih baru gantung diri karena banyak hutang. Ternyata setelah indikasi dicek sampai kepada yang sekecil-kecilnya, yang terjadi adalah mereka terpapar judi online. Nah, ini menjadi sebuah atensi lagi bagi kita. Ini janjiin merupakan hal yang baru. Bagaimana kita bisa untuk menghentikan itu? Maka kebijakan dari Angkatan Darat untuk memberikan sanksi administrasi dan juga tindakan disiplin. Mulai dari yang terpapar hutang di atas 200 juta, kemudian antara 100 sampai 200 hukuman ringan, sedang, dan di bawah 100 hukuman ringan. Tetapi mereka memiliki konsekuensi tunda pangkat dan harus menjalani hukuman dulu. Ini salah satu upaya-upaya untuk bagaimana kita mengendalikan prajurit kita tentang media elektronik bagi prajurit kita. Melalui siapa? Melalui lembaga cyber, baik cybernya Angkatan Darat maupun cyber yang sifatnya intern kantor. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PRS Hasbullah PSD Hasbullah, ini wajahnya ini kayak mantan Menteri Sosial yang dari Makassar itu, Idrus Marham. Iya, masih sekampung ya. Oh, Idrus Marham. Berikutnya promotor sekaligus penguji Bapak Profesor Dr. Muhammad Dahlan. Moga Prof. Bentar aja. Iya, promotor. Promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Khatib. Yang kami hormati penguji utama Profesor Dr. Haji Efni, penguji Profesor Dr. Haji Babun Sarto, kemudian penguji Profesor Dr. Haji Masudi, kemudian Bapak Dr. Suparto Iri Baram, penguji sekaligus rektor IAIN Sorong ya. Kemudian Bapak Dr. M. Arsyad, penguji, dan co-promotor Bapak Hasbullah PhD dan Saudara Triana. Siap. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, pertanyaan saya satu, bagaimana ini perlu kita mensosialisasikan dan menyampaikan ke publik tentang gagasan bagaimana nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai keagamaan itu dimasukkan dalam metode Santi Aji dan Santi Karma tadi. Siap. Bagaimana itu? Itu saja. Siap, terima kasih Pak Profesor. Bagaimana memasukkan
ke publik tentang Santi Aji dan Santi Karma dalam bentuk pembinaan mental kita. Yang perlu saya sampaikan bahwa kita ada namanya staf penerangan Angkatan Darat yang pada tingkat tinggi. Turun pada tingkat Kodam adalah penerangan Kodam, Pendam. Turun sampai kepada Korem adalah penerangan Korem. Nah, di tingkat Kodim pun ada namanya unit cyber. Dari bagaimana kita mensosialisasikan dalam rangka melaksanakan pembinaan mental dengan metode Santi Aji dan Santi Karma ini, bahwa setiap bentuk kegiatan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI ini kita selalu kita publikasikan dalam setiap kegiatan, ya, dalam setiap kegiatan. Sehingga hari ini kita menyampaikan kepada prajurit kita, hari ini pun bisa dibaca oleh khalayak umum, bahwa ini loh tentara dalam pola pembinaan prajurit untuk menciptakan prajurit-prajurit yang religius dan tangguh, memiliki daya juang yang tinggi. Cara inilah yang dilakukan oleh pembinaan mental, kolaborasi dengan dinas penerangan. Dalam hal ini kalau Korem berarti Korem, kalau Kodam berarti dinas penerangan Kodam, akan selalu kolaborasi dimanapun dan kapanpun dalam melaksanakan kegiatan. Jadi setiap upaya pelaksanaan kegiatan di situ langsung kita sosialisasikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Prof. Dahlan. Saudara Triana. Siap, Pak Prof. Ya, ini ujian sementara kami skors dulu. Siap. Saudara kami silakan duduk. Siap, terima kasih. Nah, Saya hitung. Masya Allah. Ini kami hitung dulu nilai yang sudah masuk. Sidang kelulusan internal waktu diskor selama 5 menit. Ketua Sidang membuka kembali sidang ujian terbuka program doktor. Ketua Sidang membacakan hasil sidang ujian terbuka Triana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Senin 25 November 2024, ujian tertutup, ujian terbuka dengan memperhatikan nilai-nilai ujian tertutup dan nilai-nilai mata kuliah yang lain, maka Saudara Triana 2 NIM 223307020022 dinyatakan lulus. Selamat. Dengan predikat cum laude. Siap. Dan berhak menyandang gelar doktor. Terima kasih Pak Prof. Saudara
Triana adalah doktor ke 139. Terima kasih Pak Prof. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selamat. Siap Pak Prof, terima kasih. Siap. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Dr. Triana. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang dan seluruh penguji, yang kami hormati rekan-rekan dan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan siang hari ini bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti ujian terbuka disertasi promosi doktor. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita
Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kesan pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama, kesan yang dapat saya sampaikan bahwa hari ini merupakan hari yang sejarah bagi saya dan keluarga saya, di mana hari ini kami resmi telah dinyatakan lulus sebagai doktor dengan predikat cum laude. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Muhammad Khotib SAG MM, penguji utama Bapak Profesor Dr. Haji Hebni SAG MM, penguji Bapak Profesor Dr. Babun Soeharto SEMM, penguji Bapak Profesor Dr. Haji Maksudi MPD, penguji Bapak Dr. Suparto Iribaram SOS MA, penguji Bapak Dr. Muhammad Arsad Amutuo MAG, promotor yang sangat saya banggakan, sangat saya muliakan, Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG, dan juga sangat saya muliakan kopromotor saya Bapak Dr. Andes Hasbullah MPD PhD, yang telah berjasa mengantarkan saya dan telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya menjadi berkah dan bekal bagi saya untuk ke depan saya mengemban dan mengabdi di Angkatan Darat sebagai pelaksana pembinaan mental di satuan. Karena ini menjadi hal yang harus saya lakukan, dan dengan disiplin ilmu yang saya terima, semoga kami bisa mengamalkannya. Yang kedua, saya sangat terkesan tadi Pak Profesor Dr. Masudi telah menyampaikan sebuah inspirasi dan pertanyaan bagi saya, bahwasanya orang-orang yang telah berjasa pada hidup saya katakan kepada seorang ibu saya, ayah saya yang sangat hebat, dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, tapi mampu mengantarkan 5 anak, 4 laki-laki sebagai seorang prajurit dan satunya adalah seorang doktor, dan mengantarkan cucunya sebagai seorang akademi militer yang sekarang sudah menduduki pangkat Letnan 2 dan sebagai komandan peleton di Batalion 126 Kodam 1 Bukit Barisan. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan rasa syukur memiliki seorang tua yang bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Walaupun beliau adalah orang yang tidak lulus SD, tapi luar biasa. Yang kedua, sangat berkesan kepada istri saya tercinta. Istri saya adalah orang asli Papua. Istri saya adalah keluarga Rektor IAIN Sorong, Bapak Dr. Suparto Iribaram SOS MA. Istri saya adalah asli putra dari Raja Ampat, anak kepala suku yang ada di Raja Ampat. Maka dalam tipologi mereka tidak berbeda dengan rektor saya yang di IAIN. Tepuk tangan dulu untuk rektor saya. Saya bangga bahwa istri saya yang mendukung saya. Bahkan istri saya berani untuk memberikan biaya untuk adik-adik saya sekolah sampai masuk menjadi prajurit. Orang Papua mana yang tidak berhati mulia? Ternyata mutiara dari timur masih selalu ada di negeri ini. Saya terima kasih kepada istri saya tercinta dan anak-anak saya yang telah memotivasi saya. Yang selanjutnya saya juga banyak terima kasih kepada Panglima Kodam 18 Kasuari yang telah mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan, mengizinkan saya mendapatkan surat izin pertama untuk melaksanakan sekolah adalah dari Komandan Kodim saya sewaktu saya masih
jadi Kepala Staf Kodim 1802 Sorong. Terima kasih Bapak Letnan Kolonel Infanteri Todi Imansyah Esos yang telah mengizinkan saya mengikuti program doktor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini. Yang ketiga kepada Komandan Korem 181 Praja Viratama dan seluruh staf, Bapak Brigadir Jenderal TNI Toto Sutriyono SOS MM. Beliaulah yang telah memberikan izin hari ini untuk mengikuti ujian terbuka, bahwa beliaulah orang yang juga berjasa untuk saya. Bapak Kepala Staf Korem 181 Praja Viratama, Bapak Kolonel Infanteri Dr. Raden Dwi Cahyo SE MSI. Beliau juga tokoh akademisi, beliau juga sangat memberikan motivasi. Sebelum saya berangkat, beliau selalu memberikan semangat, Mas, semangat Mas, kamu harus bisa. Kamu adalah duta-duta dari Kodam 18 Kasuari. Berikan yang terbaik untuk satuan. Terima kasih kepada satuan. Dan selanjutnya banyak yang berjasa untuk saya, terutama kawan-kawan saya yang selalu memberikan saya motivasi, walaupun dengan ledekan, tetapi itu menjadi semangat bagi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kesan yang dapat saya terima dari perjalanan saya untuk menuju ke doktor. Apa yang menjadi motivasi saya? Saya di tahun 91 saya pernah mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Saya lulus SMP, saya tidak bisa sekolah lantaran saya tidak punya biaya. Saya setiap pagi saya siram tanaman lombok di tempat di mana dekat teman-teman saya berangkat ke sekolah. Ketika saya melihat teman-teman saya memakai baju biru putih, setiap pagi mereka di samping saya berangkat sekolah, saya menyiram tanaman sambil saya menangis. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Saat itu ekonomi keluarga saya terpuruk. Orang tua saya lagi tidak ada apa-apa. Sehingga saya minta sama simbok dan bapak saya, Pak Bok, tahun depan saya akan sekolah. Saya tidak minta uang, tapi saya minta tolong doakan dan restui saya. Yakin dan aku yakin, kalau ibu, simbok saya dan bapak saya merestui dan mendoakan saya akan sekolah. 1 tahun saya mencari modal, 1 tahun saya mencari uang. Dikala teman-teman saya pada santai, saya buruh nyangkul di tangga saya. Setiap habis sholat isya saya membawa lampu petromak, saya mencangkul di sawah. Malam dari jam 7 sampai jam 1 malam, saya selalu lakukan itu. Setiap pagi saya siram tanaman sebelum saya berangkat. Ketika saya sekolah, 3 tahun saya sekolah di STM, saya mohon maaf, saya ini juga bukan lulusan pondok, Pak. Sekolah saya itu dulu KJ, Pak, kurang jelas. SD, Muhammadiyah, SMP negeri, STLTA saya, STM jurusan mesin produksi. Jadi kalau saya bermain bengkel, fry, scrap, bubut, saya kuasai, Pak, saat itu. Tapi begitu saya masuk tentara, saya lintas ganti, saya menuju ke tarbiyah. Yang membimbing adalah orang-orang yang sekarang ada di depan saya ini menjadi seorang dokter. Dari saat saya terpuruk itulah saya berjanji kepada diri saya, ya Allah, suatu ketika kalau saya diberikan kemampuan materi, saya akan sekolah yang setinggi-tingginya. Saya sekolah di militer sudah habis, Pak. Maka saya sekolah di sipil, alhamdulillah sudah sampai pada S3 dan sudah sampai puncak juga. Pesan saya kepada kita semua, jangan berhenti untuk kita mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban kita dari lahir sampai ke liang lahat. Semakin kita tinggi ilmu kita, maka kita akan selalu dijaga oleh ilmu kita. Dan semakin tinggi ilmu kita, mari kita membawa perubahan untuk negeri ini, agar kehidupan kita bermanfaat untuk orang lain. Dan saya harap kepada kita semua, satu hal, kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kalian ingin mulia, muliakan ibu dan ayah kita. Kalau kita ingin hebat, hebatkan ibu dan ayah kita. Kalau kita ingin kaya, kayakan ibu dan ayah kita. Dan kalau kita ingin berhasil, maka jangan jauh dari ibu dan ayah kita. Selagi kita bisa memberikan senyuman untuk ibu dan ayah kita,
pasti kita akan bisa tersenyum untuk orang banyak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang paling terakhir, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan motivasi untuk saya, sehingga hari ini saya resmi mendapatkan gelar doktor dengan predikat cum laude. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan promotor oleh Profesor Dr. Muhammad Dahlan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang dan segenap anggota penguji, promotor, dan hadirin, pertama-tama kami menyampaikan selamat kepada Bapak Saudara Doktor, ya, Saudara Doktor Triana. Nah, ya. Kalau tadi kan masih kandidat, ya, sekarang sudah doktor, ya, Saudara Doktor Triana. Dan kami juga menyampaikan selamat kepada instansi di mana Bapak Dr. Triana, Saudara Dr. Triana bekerja, yaitu di Komando Daerah Militer 18 Kaswari. Tentu berhasilnya gelar doktor ini merupakan hal yang luar biasa, dan ini adalah derajat pendidikan tertinggi, dan mudah-mudahan nantinya ilmu yang didapatkan dari UINKAS ini bisa memberikan warna dan digunakan untuk berkhidmat di instansi di mana Bapak bekerja, dan itu juga bagian dari Khalifatullah fil Ard, karena dalam surat Li-ilafi Quraisyin ilafihim birilatashyitai wasai falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi fungsi Allah kepada manusia ada dua. Pertama fungsi kesejahteraan, at'amahum. Yang kedua amanahum. Jadi Bapak ini fungsi yang kedua, fungsi keamanan itulah. Jadi termasuk Khalifatullah fil Ard juga di bidang keamanan itu. Kalau di Jakarta itu masuk di Kemenko Polkam, ya. Ya. Jadi ada Kemenko Polkam, yaitu amanahum, dan at'amahum min ju'i Menko Kesra kalau dulu, ya. Baik, jadi dan tentu ke depan Bapak perlu menjadi pribadi seperti ikan di laut, walaupun airnya asin tapi tetap dengan jati dirinya, tidak pernah asin. Dan yang kedua, jadilah air laut, karena setiap air yang keruh kalau mengalir ke laut itu menjadi jernih, menjadi solutif hidup dimanapun, dan bermanfaat terutama untuk menjaga NKRI, meningkatkan patriotisme bagi bangsa dan negara. Karena kesatuan negara di samping dijaga dengan fisik, dengan kekuatan fisik, tentu dengan kekuatan mental. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam oleh Ketua Sidang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sudah kita lakukan pada ujian ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Ujian ini secara resmi kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam atas nama Dr. Triana. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama tim penguji dilanjutkan dengan keluarga dan kolega.
Tenang, tenang.